Kembali lagi di channel Pure Shady. Di tengah kekacauan Tiongkok kuno yang terpecah oleh perang antar kerajaan, seorang prajurit tua dari Liang, diperankan oleh Jackie Chan, pura-pura mati agar selamat dari pertempuran berdarah. Ia bukan pahlawan, bukan petarung, hanya ingin hidup damai dan kembali bertani. Namun, takdir membawanya menemukan seorang jenderal muda musuh yang terluka parah. Melihat kesempatan emas, si prajurit menangkap sang jenderal dengan niat menyerahkannya ke pemerintah Liang untuk mendapatkan hadiah dan pensiun damai. Tapi perjalanan membawa mereka melalui bahaya, jebakan, dan konflik batin yang awalnya hanya misi mengantar tawanan, berubah menjadi ikatan manusiawi yang menyentuh dan penuh kejutan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita simak alur ceritanya. Pada abad ketiga sebelum Masehi, daratan Tiongkok dilanda peperangan yang berkepanjangan antar kerajaan. Masing-masing kerajaan saling berlomba memperluas kekuasaan, hingga pada tahun 227 sebelum Masehi, hanya tersisa 3 kerajaan besar, Qin, Wei, dan Liang. Suatu hari, kerajaan Wei berniat menyerang kerajaan Liang. Namun, sebelum serangan itu dilancarkan, pasukan Wei justru dihadang lebih dulu oleh pasukan Liang di kawasan Gunung Poni. Pertempuran besar pun tak terelakkan. Ribuan prajurit mokat dan medan perang dipenuhi jasad yang berserakan. Di antara tumpukan mayat, muncul satu sosok yang masih hidup. Ia adalah seorang prajurit dari kerajaan Liang bernama Chan. Namun, Chan bukanlah seorang kesatria hebat atau jenderal ulung. Ia hanyalah seorang petani biasa yang ikut wajib militer. Keahliannya dalam bertarung sangat minim. Untuk bertahan hidup, ia menggunakan trik licik, memasang anak panah buatan di pelindung bajunya agar terlihat seolah-olah sudah tewas. Motivasinya ikut perang pun bukan demi kehormatan, melainkan demi imbalan besar yang dijanjikan Raja Liang bagi siapapun yang berhasil menangkap seorang jenderal musuh. Saat sedang mencari harta dan perbekalan dari jasad para prajurit yang gugur, Chen terkejut mendapati seorang jenderal dari kerajaan Wei masih hidup. Namun sayangnya, sang jenderal juga menemukan Chen yang masih hidup. Terjadilah duel sengit antara keduanya, yang ternyata adalah Jenderal Song dari kerajaan Wei. Dengan sisa tenaga yang ada, mereka bertarung habis-habisan. Pertarungan itu pun berakhir dengan kemenangan Jenderal Song, meskipun ia terluka parah. Melihat peluang emas, Chen segera menyandra Jenderal Song dan berniat membawanya kembali ke kerajaan Liang menggunakan sebuah gerobak tua. Sementara itu, di sisi lain, adik dari Jenderal Song yang bernama Pangeran Wen bersama pengawal setianya, Guarwu, mulai menyisir lokasi pertempuran untuk memastikan seluruh pasukan kerajaan Wei telah mokat. Tujuannya bukan hanya untuk kemenangan, tetapi agar ia bisa naik pangkat dan menggantikan kakaknya sebagai jenderal. Setelah memastikan tak ada yang tersisa, mereka sadar bahwa jasad sang jenderal tak ditemukan. Dari situ, mereka menyimpulkan bahwa Jenderal Song kemungkinan masih hidup dan pengejaran pun segera dimulai. Sementara itu, dalam perjalanannya, Chen dihadang oleh sebuah batu. Saat hendak menyingkirkannya, tiba-tiba muncul seorang prajurit yang langsung menebas perutnya hingga ia terkapar bersimpah darah. Ternyata, prajurit itu adalah wakil Jenderal Song yang bernama Wu. Namun, alih-alih berterima kasih karena telah diselamatkan sebelumnya, Chen justru membunuh Jenderal Wu karena merasa dihianati. Anehnya, setelah itu, Chen bangkit kembali. Ternyata, ia sudah menyiapkan sekantong darah di balik jubahnya untuk berpura-pura mati. Perjalanan pun berlanjut. Jenderal Song sempat menawarkan giok berharganya kepada Chen sebagai imbalan agar ia dibebaskan. Namun Chen menolaknya mentah-mentah. Sore harinya, saat hujan turun, mereka berteduh di sebuah rumah tua yang ternyata dihuni oleh seorang wanita bernama Lin. Lucunya, Lin mengira Chen adalah seorang jenderal.
Karena memiliki trauma terhadap jenderal yang pernah membantai keluarganya, Lin justru berusaha menghibur Chen agar tidak dibunuh. Sayangnya, Chen dan Jenderal Song justru dibius oleh Lin. Setelah sadar, Chen tiba-tiba harus bertarung dengan Jenderal Song yang mencoba melarikan diri. Untungnya, ia berhasil mengalahkan dan mengkill Jenderal Song, lalu membawa kelapanya ke kerajaan Wei sebagai bukti. Namun, rahasianya sebagai tentara pengecut terbongkar oleh Lin, dan ia pun dijatuhi hukuman pancung. Tapi ternyata semua itu hanyalah mimpi. Saat terbangun, Chen mendapati Lin telah melarikan diri bersama kudanya. Meski begitu, Chen tidak menyerah. Ia tetap melanjutkan perjalanan sambil menarik gerobak yang berisi Jenderal Song sebagai tawanan. Dalam perjalanan, ia sempat berbagi satu-satunya roti yang ia miliki kepada seorang anak kecil yang kelaparan. Setelah itu, ia kembali melanjutkan perjalanan dengan sisa tenaga dan tekad yang kuat. Karena sadar bahwa rute utama terlalu berbahaya, Chen memutuskan untuk memilih jalan memutar melalui hutan dengan bantuan sebuah peta. Namun, saat melewati hutan, ia dan Jenderal Song tiba-tiba dihadang oleh sekelompok pemalak. Mereka merampas gerobak Chen dan memukuli Jenderal Song hingga luka parah karena mengira semua jenderal adalah pembunuh rakyat. Demi menyelamatkan sang Jenderal Song, Chen buru-buru mengarang cerita bahwa pria itu adalah anaknya. Cerita itu berhasil meyakinkan para pemalak, dan nyawa Jenderal Song pun terselamatkan. Namun, setelah mereka pergi, Jenderal Song memanfaatkan kelengahan Chen dan mencoba mencekiknya dengan tali. Terjadilah pertarungan kecil antara mereka. Tapi sebelum pertarungan mereka memanas, seekor beruang besar tiba-tiba muncul dan membuat keduanya terdiam ketakutan. Setelah beruang itu pergi, pertarungan dilanjutkan. Chen akhirnya berhasil menekan luka di kaki Jenderal Song hingga membuatnya tak berdaya dan kembali menyerah. Perjalanan pun berlanjut. Kali ini, Chen menggendong Jenderal Song di pundaknya dan sesekali menggulingkannya saat menuruni bukit. Namun, situasi mulai memanas ketika mereka tiba di tepi sungai. Dari kejauhan, mereka melihat rombongan Pangeran Wen dari kerajaan Wei tengah menginterogasi kelompok pemalak yang mereka temui sebelumnya. Chen dan Jenderal Song segera bersembunyi di balik batu. Dari percakapan yang mereka dengar, terungkap bahwa Pangeran Wen sebenarnya berencana menyingkirkan Jenderal Song demi merebut kekuasaannya. Setelah melakukan penyisiran di wilayah hutan, rombongan Pangeran Wen yang kelelahan memutuskan untuk beristirahat dan mendirikan tenda. Saat tengah merencanakan pencarian berikutnya, mereka tanpa sengaja melihat sekelompok suku primitif. Guarwu dengan tegas memperingatkan Pangeran Wen agar tidak berurusan dengan mereka karena dianggap berbahaya. Sementara itu, hubungan antara Chen dan Jenderal Song perlahan mulai mencair. Meskipun tangan Jenderal Song masih terikat, kini ia bersedia berjalan sendiri. Mereka mulai bercanda satu sama lain. Bahkan ketika Jenderal Song menyebut Chen sebagai kesatria gadungan, keduanya terlihat adu kekuatan menggunakan sebatang kayu. Saat sedang mengumpulkan bahan makanan, mereka dikejutkan oleh suara langkah seseorang yang mendekat. Chen dengan sigap memasang jebakan tali dan berhasil menjatuhkan orang itu. Namun, ketika Chen memeriksa korban jebakannya, Jenderal Song diam-diam mencuri kuda dan melarikan diri. Ternyata, orang yang terperangkap adalah seorang prajurit dari kerajaan Liang. Di saat genting itu, tiba-tiba rombongan Pangeran Wen datang. Chen buru-buru memanjat pohon. Sayangnya, pedangnya tertinggal di bawah, membuat keberadaannya mudah ditemukan. Ia pun ditangkap bersama prajurit yang dijebaknya. Chen lalu diinterogasi tentang keberadaan Jenderal Song. Ia mencoba menjelaskan, namun tekanan dari penjaga Wu membuatnya panik dan ketakutan. Ketika Pangeran Wen hendak mengeksekusi Chen dan prajurit itu dengan satu tembakan, tiba-tiba dua anak panah menancap di tubuh mereka. Pangeran Wen pun bingung, karena ternyata Chen telah menyembunyikan anak panah palsu di balik bajunya untuk mengelabui. Melihat kesempatan itu, Chen langsung melarikan diri sekuat tenaga, meski tidak mampu menandingi kecepatan kuda para pengejarnya.
Untungnya, sekelompok suku primitif tiba-tiba muncul, membuat Chen berhasil meloloskan diri. Sejak saat itu, ia terpisah jalan dengan Jenderal Song. Chen terus berjalan, menyusuri gurun yang panas. Sementara itu, di tempat lain, Jenderal Song yang terjebak di perbukitan harus meninggalkan kudanya yang terluka akibat jebakan tali milik Chen. Ia pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki hingga mencapai puncak bukit. Keesokan harinya, di tepi sungai, Chen dikejutkan oleh kemunculan Lin yang ternyata tersesat. Chen yang saat itu sedang menyendiri dan hanya berusaha bertahan hidup dengan tulus memberikan peta kepada Lin agar bisa menemukan jalan. Ia membiarkannya pergi, berharap Lin bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun, belum lama setelah itu, kelompok suku primitif kembali muncul. Kali ini, mereka menangkap Jenderal Song yang sedang kebingungan mencari arah. Tak lama setelah itu, mereka juga menangkap Chen yang kebetulan berada di wilayah yang sama, tepat di tepi sungai. Apa tujuan mereka? Ternyata, kelompok primitif itu berniat menjadikan para tawanan sebagai tumbal dalam sebuah ritual persembahan. Meskipun tertangkap, Chen justru merasa senang karena akhirnya bisa kembali bertemu dengan sang jenderal. Tak lama kemudian, mereka berdua bersama para sandera lainnya diikat dan diarahkan menuju sebuah bukit untuk memulai ritual tersebut. Namun, dalam perjalanan, rombongan kelompok primitif dihadang oleh adik sang jenderal yang mengetahui bahwa kakaknya berada di antara para tawanan. Dari sinilah, sang jenderal dan Chen memutuskan untuk bekerja sama. Mereka melancarkan serangan terhadap salah satu anggota kelompok primitif yang kemudian memicu pertempuran sengit. Dalam kekacauan itu, Chen dan sang jenderal berhasil melepaskan ikatan mereka, lalu dengan cepat menyelamatkan para sandera lainnya. Setelah itu, mereka segera melarikan diri dengan menunggangi seekor kerbau. Sementara itu, adegan kembali bergeser ke pertempuran antara kedua kelompok. Dalam pertempuran ini, adik sang jenderal berhasil mengkill salah satu anggota kelompok primitif. Ketika pasangan dari korban mengetahui hal itu, ia langsung mengejar adik sang jenderal untuk membalas dendam atas kematian kekasihnya. Adegan pun kembali ke Chen dan Jenderal Song. Di sini, akhirnya terungkap alasan mengapa adik sang jenderal terus mengejarnya. Ternyata, mereka adalah kakak beradik, anak dari raja yang memimpin kerajaan Wei. Sang adik berniat mengkill kakaknya sendiri untuk merebut posisi sebagai penerus tahta. Karena sang ayah dikabarkan akan segera turun tahta. Karena alasan itulah, sang jenderal memilih untuk terus berperang sampai titik darah penghabisan. Ia lebih memilih matoy di medan pertempuran agar tak terjadi perang saudara di antara mereka. Dengan begitu, kerajaan Wei tidak akan hancur akibat perebutan kekuasaan dan stabilitas kepemimpinan tetap terjaga. Namun, takdir berkata lain. Namun, sang jenderal justru diselamatkan oleh Chen yang berniat membawanya sebagai alat tukar. Dalam perjalanannya, Chen akhirnya mengetahui bahwa sang jenderal ternyata adalah seorang pangeran. Menyadari hal itu, Chen memutuskan untuk tidak menyandranya. Sebaliknya, ia justru memohon kepada sang pangeran agar menghentikan perang antara kedua kerajaan. Saat mereka hendak pergi meninggalkan tempat itu, tiba-tiba adik sang pangeran muncul dan langsung menantang kakaknya untuk bertarung. Namun, sebelum pertarungan dimulai, datanglah kaum primitif yang ingin membalas dendam. Secara spontan, sang kakak memilih untuk membantu adiknya menghadapi serangan tersebut, maka pertarungan pun dimulai. Meski telah berjuang sekuat tenaga, mereka bertiga tetap tidak mampu mengalahkan kaum primitif. Entah karena tersadar atau karena rasa tanggung jawab, sang adik akhirnya mengambil keputusan besar. Ia mengorbankan diri dengan cara bundir agar kaum primitif bersedia melepaskan kakaknya. Setelah semua yang terjadi, Chen dan sang pangeran berpisah di tepian kota Liang. Chen pun berjalan kembali menuju rumahnya. Namun, sesampainya di sana, ia mendapati bahwa kota Liang telah hancur, ditaklukkan oleh kerajaan Qin. Di saat itulah, Chen mokad di tangan pasukan Qin, sambil mengibarkan bendera kerajaan Liang dengan penuh kebanggaan. Dikisahkan, setelah berhasil meruntuhkan kerajaan Liang, kerajaan Qin juga mampu menundukkan kerajaan Wei. Sejak saat itu, peperangan antara kerajaan berakhir.
karena seluruh wilayah Cina berada di bawah kendali kerajaan Qin. Film pun ditutup dengan akhir yang penuh makna. Sekian, semoga kalian terhibur dengan alur ceritanya dan pesan moral yang terkandung di dalamnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian maupun penyebutan nama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tunggu, karena di video selanjutnya kita bakal kupas tuntas film yang gak kalah seru dan penuh kejutan. Sampai jumpa di video berikutnya. Siap-siap terkejut.